Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen tahu bagaimana menangani ini dan dengan cepat setuju, berkata, serahkan masalah ini padaku, Junior. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau ada waktu luang, datanglah ke 5 istana warisan lebih sering. Aku dan Taois Lingqi akan membimbingmu dalam berbagai hal, kata Taois api ilahi perlahan. Mendengar ini, mulut Yang Chen melengkung ke atas, lalu dia membungkuk, lalu pergi. Dia tentu saja mengerti maksud Taois api ilahi. Agaknya, Taois api ilahi telah mengetahui tentang bintang putih dan ingin segera meninggalkan 5 istana warisan. Kembali ke dunia nyata, Yang Chen melihat sekelilingnya dan tidak menemukan siapapun di dekatnya, jadi dia pun rileks. Demikianlah ia terus berpatroli hingga hari kedua seperti biasa. Selama patroli, suara misterius itu masih muncul sesekali, dan Yang Chen mendengarnya dengan jelas. Suaranya penuh kesedihan, tetapi Yang Chen tidak berani bertindak gegabah. Akhir-akhir ini, semakin banyak berita tentang kompetisi 6 sisi, dan Yang Chen harus bersiap. Lagi pula, dia juga perlu membantu kompetisi. Jadi, 5 hari berlalu seperti ini. Pada hari ke-6, Yang Chen melanjutkan patroli seperti biasa. Hari ini, suara misterius itu masih terngiang di telinganya, tetapi tidak seperti hari-hari sebelumnya, suara itu perlahan menyambung, membentuk kalimat lengkap. Yang Chen mendengarkan dengan saksama dan memahami makna yang disampaikan. Selamatkan aku. Memang, semakin ia mendengarkan, semakin jelas jadinya, dan semakin dalam ia menyelami, semakin ia bisa memahami. Seseorang sedang menggunakan alam jiwa ilahi mereka yang tinggi untuk meminta bantuannya. Namun, Yang Chen tidak menghiraukannya, khawatir suara terputus-putus itu adalah jebakan yang dibuat oleh ras asing untuk menyakitinya. Meskipun kekuatannya luar biasa, ia tidak boleh lengah di medan perang. Akan tetapi, hal itu tidak terlintas dalam pikiran Yang Chen sampai pada hari ke-7 ketika sesuatu yang menakjubkan terjadi. Teriakan minta tolong muncul langsung dalam pikirannya. Selamatkan aku manusia. Aku telah dijebak oleh orang jahat dan terjebak di sini. Kuharap kau bisa menyelamatkanku. Setelah beberapa kali muncul, orang ini berhasil mengirimkan transmisi suara dari jarak yang sangat jauh. Seni rahasia yang menakjubkan ini bahkan membuat Yang Chen merasa ngeri. Sebagai seni ilahi terlarang, hampir mustahil untuk melakukan transmisi jiwa jarak jauh seperti itu. Namun, transmisi jiwa jarak jauh ini jelas tidak mudah dilakukan. Orang itu menargetkannya, lalu perlahan-lahan memanfaatkan waktu untuk menjalin komunikasi dengannya. Hal itu tidak mungkin tercapai secara instan. Singkatnya, itu cukup merepotkan, tetapi kini menjadi penyelamat baginya. Mengapa aku harus percaya apa yang kau katakan? Yang Chen menjawab dalam hatinya. Aku benar-benar dijebak. Kalau kau tidak percaya, kau bisa kembali dan menyelidiki catatan perang. Lebih dari 10 tahun yang lalu, manusia bertempur sengit dengan klan Raja Laut di dekat sini. Aku salah satunya. Setelah perang, aku mengajukan diri untuk bergabung dengan tim pengintai untuk menyelidiki daerah perbatasan guna mencegah konflik lebih lanjut. Namun, aku disergap oleh beberapa penguasa alam dewa sejati, nyaris lolos, tetapi akhirnya terjebak di tempat berbahaya selama lebih dari 10 tahun dan tidak bisa keluar. Suara itu mengandung sedikit amarah. Yang Chen menyipitkan matanya, kamu juga anggota sekte Suandao. Dan kamu juga mencoba menyelesaikan tugas murid warisan sejati. Siapa namamu? Nama saya Zhang Min, kata orang itu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, itu benar-benar kamu. Berkat ingatannya yang baik, Yang Chen memiliki kesan tentang Zhang Min, sosok yang telah dicari Yin Yu tanpa lelah selama puluhan tahun, tetapi tidak menemukan apapun. Yang Chen tidak pernah menyangka akan bertemu Zhang Min di medan perang ini. Bagaimana Zhang Min berakhir seperti ini? Zhang Min bingung, bagaimana kamu tahu tentangku? Tidak masalah bagaimana aku tahu. Yang penting aku masih belum yakin apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Daerah paling berbahaya di perbatasan itu sangat berbahaya, dan siapa tahu kau jebakan yang dipasang oleh orang-orang ras asing untuk menyergapku. Aku akan memverifikasi apa yang kau katakan ketika aku kembali. Jika tidak ada perbedaan, aku akan mempertimbangkannya, kata Yang Chen dingin. Yang Chen memiliki beberapa koneksi dengan Yin Yu, tetapi kasih sayang tidak memiliki tempat di medan perang. Zhang Min tampaknya tahu bahwa tidak ada gunanya memaksakan diri, jadi dia menghela napas, saya mengerti. Jadi, Yang Chen tidak langsung berjanji untuk menyelamatkan Zhang Min, melainkan mengesampingkan masalah itu. Setelah kembali hari ini, ia mulai menyelidiki masalah tersebut. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, ia mengetahui bahwa pertempuran skala kecil antara manusia dan klan Raja Laut memang terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu, dan lokasi perang tersebut berada di area tempat Zhang Min mengirimkan transmisi suara. Yang Chen agak percaya pada cerita Zhang Min. Ia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Cai Tao tentang Zhang Min. Ia tidak berani bertanya langsung, takut akan membuat musuh waspada. Sebaliknya, ia mengumpulkan lebih banyak informasi melalui pertanyaan tidak langsung. Setelah bertanya, Yang Chen hampir sepenuhnya mempercayai cerita Zhang Min.
Saat itu, Zhang Min menjadi sukarelawan untuk misi pengintaian perbatasan, yang dibentuk untuk mencegah klan Raja Laut berbalik arah setelah perang. Tentu saja, alasan utama Zhang Min mengambil misi tersebut adalah untuk membersihkan medan perang dan menemukan beberapa mayat orang asing yang tersisa untuk menyelesaikan tugas murid warisan sejati. Lagi pula, bertahan hidup di medan perang adalah sebuah kemampuan, dan mengambil beberapa mayat bukanlah hal yang tidak masuk akal. Namun setelah itu, tim pengintai menghilang secara misterius. Tak satu pun dari keempat anggotanya selamat. Semua orang mengira tim pengintai mengalami kecelakaan dan dibunuh oleh orang-orang ras asing. Mereka tidak menyangka orang-orang mereka sendiri yang melakukannya. Sekarang Yang Chen tahu bahwa pemilik suara itu tidak berbohong padanya. Dia mulai merenung. Haruskah dia menyelamatkan Zhang Min atau tidak? Dari sudut pandang kepentingan pribadi, lebih baik tidak menyelamatkannya, karena dia tidak mau mengambil risiko dan tidak akan memprovokasi orang yang tidak seharusnya dia ganggu. Tetapi jika dia tidak menyelamatkannya, hatinya akan menjadi terlalu dingin dan keras. Setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk memastikan kredibilitas Zhang Min. Maka, di hari patroli yang baru, Yang Chen kembali berkomunikasi dengan Zhang Min. Kali ini, berkat kerjasama aktif Yang Chen, Zhang Min tidak mengalami kesulitan seperti itu. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Zhang Min bertanya dengan lemah. Tidak sepenuhnya. Aku penasaran siapa yang mencoba membunuhmu, kata Yang Chen bingung. Itu orang-orang Taois jejak mimpi. Demi mengamankan posisi muridnya di antara para pewaris sejati, Taois jejak mimpi ini tidak ingin orang kedua mencapai status pewaris sejati. Dia bahkan mengirim orang untuk membunuhku. Aku sudah menduga Taois jejak mimpi akan bertindak, tapi aku tidak menyangka dia begitu berani. Kata Zhang Min. Saat kata-kata itu jatuh, Yang Chen menggosok alisnya, katakan padaku lokasi persismu. Untuk apa? Zhang Min tidak mengerti sejenak. Untuk menyelamatkanmu, jawab Yang Chen. Jika masalah ini tidak melibatkan Meng Hendaoren, dia mungkin tidak akan begitu tegas. Namun, karena ini melibatkan Meng Hendaoren, situasinya berbeda. Ia dan Meng Hendaoren sering berselisih, dan karena Zhang Min diam-diam dijebak oleh Meng Hendaoren, ia bisa dianggap sebagai teman dalam kesulitan, jadi wajar saja jika ia membantu Zhang Min. Dengan pemikiran ini, Yang Chen berkata dengan serius, aku juga punya banyak masalah dengan Meng Hendaoren. Karena kau telah disakiti olehnya, masuk akal bagiku untuk membantumu. Zhang Min tidak menyangka reaksi Yang Chen begitu intens setelah mendengar tentang Meng Hendaoren. Ia berkata dengan ramah, kalau begitu, terima kasih. Aku berada di lembah maut di perbatasan. Ingat, kau hanya bisa menyelamatkanku dari luar lembah dan tidak boleh memasuki lembah maut. Lingkungan di dalam lembah sangat tidak biasa, berbeda dari tempat lain. Begitu kau masuk, mereka yang berada di bawah tahap pencerahan akan kehilangan ki sejati mereka sepenuhnya kecuali mereka memiliki kekuatan kultivasi tubuh yang luar biasa untuk menerobos pegunungan dan melarikan diri. Meskipun kultivasi tubuhku cukup mengesankan, aku tetap tidak bisa keluar dari sini, jadi harap ingat kata-kataku. Yang Chen cukup terkejut dan bertanya-tanya seperti apa sebenarnya lembah kematian itu. Lagi pula, Zhang Min mampu melamar penilaian murid pewaris sejati, jadi kekuatan kultivasi tubuhnya seharusnya telah mencapai level ke-7 teknik tubuh harimau mengaum. Bahkan dengan kekuatan sebesar itu, dia tetap tidak bisa melarikan diri, yang menunjukkan betapa berbahayanya lembah kematian. Yang Chen berkata, baiklah, aku mengerti. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan namamu, Tuan Muda. Tanya Zhang Min. Yang Chen menjawab dengan santai, namaku tidak layak disebut, panggil saja aku Yang Chen. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen dengan hati-hati melihat sekeliling dan kemudian diam-diam pergi, langsung menuju zona perbatasan. Dengan kecepatannya, ia dengan cepat melintasi pegunungan dan tiba di persimpangan antara Feng Yangzhu dan klan Raja Laut. Persimpangan ini merupakan lautan yang sangat luas, dan luasnya lautan itu kadang-kadang diiringi oleh suara ombak yang besar. Yang Chen memandangi lautan dan teringat zona air dingin yang pernah dikunjunginya. Namun, pikiran itu segera sirna, karena ia tahu bahwa menyelamatkan Zhang Min lebih penting, dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Di bawah bimbingan Zhang Min, lokasi Deat Valley dengan cepat ditemukan. Yang Chen menatap lembah luas di hadapannya, merentangkan jiwanya, dan mengamati lingkungan sekitar. Setelah memeriksanya, Yang Chen menyimpulkan bahwa lingkungan dan atmosfer di sekitarnya memang agak aneh dan tidak biasa. Terdapat penghalang alami di sini yang akan melahap semua ki sejati begitu menyentuh tubuh, menciptakan fenomena di mana ki sejati tidak dapat digunakan. Tempat ini benar-benar aneh, gumam Yang Chen, lalu mengirimkan suaranya, Nona Zhang, aku akan segera menyelamatkanmu. Oke, Zhang Min terdengar bersemangat. Yang Chen berjalan berkeliling, memikirkan cara untuk mengeluarkan Zhang Min. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyusun rencana. Namun, saat dia hendak menyelamatkan Zhang Min, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dalam jiwanya. Orang asing. Yang Chen sedikit terkejut. Dalam jiwanya, ia merasakan ras alien bertubuh ikan raksasa. Makhluk ini sangat besar, bersisik, dan bergerak secepat angin.
Lokasi targetnya tepat di tempatnya berada. Sial, sepertinya dia anggota klan Raja Laut yang mencapai alam dewa sejati. Mungkinkah ras asing itu menemukanku? Tidak, seharusnya tidak. Dia tidak memiliki aura pembunuh, jadi mungkin dia tidak langsung mengincarku. Jadi, apa yang terjadi? Yang Chen berpikir sejenak, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, ia tahu bahwa ia seharusnya tidak terlalu fokus pada masalah ini sekarang. Bagaimana dia akan menghadapi anggota klan Raja Laut Alam Dewa Sejati ini? Dia tidak dapat menghadapinya dan harus bersembunyi. Tetapi tidak ada tempat persembunyian yang cocok di dekatnya, yang membuat Yang Chen khawatir, jadi dia tidak punya pilihan selain melompat ke lembah kematian. Itu tindakan yang nekat. Meskipun lembah maut berbahaya, itu satu-satunya tempat persembunyiannya sekarang. Tentu saja, ia sudah tahu cara keluar. Setelah menyentuh penghalang alami tadi, ia yakin bisa lolos lagi. Maka, Yang Chen pun terjun ke lembah kematian. Karena lembah itu tidak luas dan tertutup kabut, sulit untuk melihat apapun. Namun, karena Zhang Min dan Yang Chen masih terhubung, ia langsung menyadarinya begitu memasuki lembah. Tak lama kemudian, seorang perempuan berlumuran darah muncul di hadapannya. Wajahnya pucat, dan meskipun penampilannya lemah dan tubuhnya penuh luka, ia tak bisa menyembunyikan kecantikan dan sikap heroiknya. Dia gemetar saat berjalan dan terengah-engah saat mencapai Yang Chen, hampir tidak dapat berdiri tegak, tetapi matanya masih dipenuhi rasa ingin tahu. Tuan muda Yang, apa yang sedang Anda lakukan? Teriak wanita itu. Yang Chen tersenyum ramah sambil menatap wanita itu. Yang mulia, Anda pasti Nona Zhang, kan? Ini aku. Zhang Min mendesah, tidak tertarik untuk bicara. Yang Chen ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tiba-tiba merasa bahwa orang asing itu telah mendarat di dekatnya. Ia segera meraih Zhang Min dan berjalan masuk lebih dalam ke lembah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Min dipenuhi keraguan, tetapi ia sama sekali tidak bisa menolak Yang Chen karena kemampuannya saat ini. Menyadari bahwa Yang Chen tidak berniat jahat, ia pun tidak memperdulikannya. Yang Chen berbisik kepadanya, Nona Zhang, saya akan menjelaskan situasi kita nanti, karena keadaan telah berubah. Alam jiwamu tidak buruk, lihat saja lembahnya, dan kau seharusnya mengerti segalanya. Tapi hati-hati, jangan biarkan jiwamu terlalu dalam hingga tak terdeteksi. Zhang Min mengangguk, dan jiwa mereka pun terpisah pada saat yang sama, memperlihatkan anggota klan Raja Laut Raksasa yang berdiri di tepi lembah kematian. Ketika anggota klan Raja Laut tiba, dia duduk seolah menunggu sesuatu. Sekitar setengah jam kemudian, sesosok muncul entah dari mana dan perlahan turun. Sosok itu adalah seorang pria. Pria ini adalah seseorang yang pernah ditemui Yang Chen sebelumnya, tak lain adalah Han Mei, anggota timnya. Wanita licik dan menggoda itu telah meninggalkan kesan mendalam pada Yang Chen, dan dia selalu berhati-hati di dekatnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Han Mei bukan orang biasa dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini dan apa hubungannya dengan orang ras asing itu. Saat ini, di daerah perbatasan, Han Mei benar-benar bertemu dengan seseorang dari ras asing. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan, dapat dengan mudah ditebak bahkan dengan jari kaki seseorang. Tentu saja, Yang Chen tidak menganggap Han Mei tidak bersalah, dan dia dengan hati-hati memeriksanya dengan jiwa ketuhanannya. Saat Han Mei tiba, wajahnya dingin ketika dia berkata, He, kamu selalu tepat waktu seperti biasa. Kamu datang sangat pagi, hehe. Orang dari klan Raja Laut melihat Han Mei datang dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan sebut aku. Malahan, kaulah Han Mei. Kenapa kau selalu memilih tempat berbahaya seperti lembah maut? Sulit untuk keluar dari tempat seperti itu. Han Mei terkikik dan berkata, jangan marah. Kau seharusnya tahu bahwa pertemuan rahasia kita tidak boleh diketahui siapapun. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini. Satu-satunya tempat untuk bersembunyi adalah lembah maut, tapi bagaimana mungkin ada orang yang masih hidup di lembah maut? Kalaupun ada, rasanya mustahil bagi mereka untuk kabur. Mendengar ini, Yang Chen dan Zhang Min hampir bersamaan menyembunyikan ki mereka, takut kalau Han Mei akan mendeteksi sesuatu. Aku tidak menyangka Han Mei menyembunyikan ki-nya. Dia adalah penguasa alam dewa sejati, dan bahkan aku tidak menyadarinya. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia merasa ada yang aneh dengan Han Mei, tapi dia tidak menyangka itu benar. Dia tidak tahu trik apa lagi yang disembunyikan wanita ini. Setelah hari ini, dia harus lebih berhati-hati saat berurusan dengan Han Mei. Sambil berpikir, dia menyembunyikan ki-nya dan menggunakan alam jiwa ilahi tingkat tinggi untuk mendengarkan dengan saksama. Jangan terlalu puas diri. Lembah kematian ini bukan tempat yang mustahil untuk melarikan diri. Selama tingkat kultivasi tubuh seseorang cukup kuat, mereka masih bisa keluar, kata He. Memang, tidak ada yang mutlak, tapi tak seorang pun di seluruh perkemahan ini yang mencapai tingkat kultivasi tubuh seperti itu. Han Mei terkekeh. Hehe, kamu masih percaya diri banget. Kayaknya semua pria yang pernah tidur sama kamu itu cuma kamu yang permainkan, kata He. Han Mei meregangkan badan dengan malas, haha, itu keahlian unikku.
Yang belum kukendalikan hanyalah beberapa karakter tak penting dan beberapa pendatang baru, tapi tak satu pun dari mereka bisa memengaruhi rencana kita. Lagi pula, mereka semua sedang berpatroli hari ini, jadi jangan khawatir. Rencanaku sangat mudah. Han Mei penuh percaya diri, tetapi dia tidak pernah menyangka Yang Chen akan memiliki keberanian untuk meninggalkan jabatan dan posisinya. Yang Chen juga menghela napas lega. Sepertinya Han Mei tidak tahu tentang kepergiannya dari jabatannya. Mengenai bagaimana dia bisa sampai di sini, dia pasti menggunakan cara lain. Saat dia berpikir, Tu He berkata tanpa ekspresi, apakah itu alasan mengapa kamu mengirim roh primordial ke sini? Saat ini, penjagaan kita sangat ketat. Sudah tidak mudah bagi roh primordial sepertiku untuk datang ke sini. Jangan bersedih lagi, kata Han Mei dingin. Ayo kita mulai. Bagaimana perkembangan rencananya? Peta pertahanan manusia sudah ada di sini. Aku sudah memahami tata letak dan aturan patroli 6 sekte dengan baik. Ketika pembicaraan selesai, Han Mei mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya langsung kepada orang dari klan Raja Laut. Tu He mengambil slip giok itu, melihatnya, lalu tertawa, sulit sekali bagimu menemukan peta pertahanan yang sesulit ini. Kau benar-benar salah satu elit klan Raja Laut kami. Aku bukan dari klan Raja Laut. Aku manusia, dan aku akan selalu setia kepada tuanku. Ingat saja perjanjian kita, setelah Feng Yangzu direbut, setengah dari sumber daya di Feng Yangzu akan diberikan kepada tuanku. Kata Han Mei. Tentu saja, meskipun aku tidak setuju, aku tidak bisa menghentikan keputusan dari atas. Tu He terkekeh. Kalau begitu, kita akan menyerang selama kompetisi 6 sisi manusia. Tidak masalah, saat itulah manusia paling rileks. Saat kau menyerang, manusia akan benar-benar kacau. Mulut Han Mei mengerucut. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi sebaiknya kau kembali. Peta pertahanan ini berisi segalanya, entah itu larangan atau formasi, tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, kalau begitu, aku permisi dulu. Tu He memutar tubuhnya sambil berbicara, lalu bergegas pergi. Han Mei melihat sekeliling dan mengamati area itu dengan saksama. Tak melihat jejak apapun, ia pun pergi dan kembali. Begitu dia pergi, Zhang Min menghela napas lega, bermaksud menanyakan sesuatu pada Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak lengah. Tiba-tiba, ia menyelimuti gerakan Zhang Min dengan ki sejatinya. Sekeras apapun Zhang Min melawan, Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Kemudian, Han Mei yang hendak pergi, tiba-tiba kembali. Tubuhnya yang mempesona berputar saat ia melihat sekeliling, lalu berbisik, mungkinkah ini hanya imajinasiku? Aku selalu punya firasat buruk seolah ada seseorang di sekitar sini. Siapa gerangan di sini? Kurasa aku hanya terlalu memikirkannya. Baru setelah Han Mei pergi beberapa saat, Yang Chen melepaskan ikatan pada Zhang Min. Zhang Min terengah-engah, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia pikir ia sudah cukup teliti sebagai seorang jenius muda, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu Yang Chen dan hampir menyeretnya bersamanya. Jika Yang Chen tidak menghentikannya tepat waktu, deteksi jiwa dewa Han Mei pasti sudah menemukannya saat ia tiba. Pada saat itu, bahkan lembah kematian yang berbahaya mungkin tidak dapat melindunginya. Zhang Min menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun saat ia berkata, Tuan Muda Yang, terima kasih banyak. Saya tidak menyangka Anda begitu jeli. Bukan apa-apa, Han Mei adalah rekan satu timku, dan dia bersembunyi dengan sangat baik sehingga aku pun tidak menyadarinya. Dia jelas orang yang berbahaya, jadi selalu lebih berhati-hati, kata Yang Chen. Lagi pula, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Han Mei ternyata berkolusi dengan klan Raja Laut. Tuan Muda Yang, klan Raja Laut berencana menyerang pada hari kompetisi 6 sisi. Ini berita besar, dan kita harus melaporkannya kepada atasan, kata Zhang Min bersemangat. Namun, begitu dia selesai berbicara, tubuh Zhang Min bergetar dan menjadi lemah, tapi, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Dia tidak ingin bertanya lagi pada Yang Chen mengapa dia memasuki lembah kematian. Itu karena, saat itu, Yang Chen tidak punya tempat lain untuk dituju selain lembah kematian. Namun, meskipun bisa dimengerti, cara keluarnya menjadi masalah. Zhang Min tak kuasa menahan rasa sedihnya karena ia telah menunggu bertahun-tahun dan akhirnya menemukan secercah harapan, namun harapan itu lenyap, membuat mereka berdua terjebak di sini. Melihat raut wajah Zhang Min yang patah hati, Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Ia sendiri tidak perlu khawatir dan cukup santai. Yang Chen tersenyum ramah saat itu, berkata, luka Nona Zhang cukup parah, dan aku berasumsi kau belum bisa menyembuhkan dirimu sendiri di sini. Berbicara tentang luka-lukanya, tubuh Zhang Min yang rapuh sedikit gemetar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk duduk di tanah. Hingga kini, lukanya masih terasa sedikit sakit, seolah-olah akan robek. Akan tetapi, yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa saat ini, Yang Chen tidak memikirkan bagaimana cara melarikan diri, tetapi malah menganggap enteng luka-lukanya. Namun, bagaimanapun juga, Yang Chen menyelamatkannya dengan niat baik, Zhang Min tidak bisa terlalu kesal dan mendesah, aku sudah berada di Deat Valley selama lebih dari 10 tahun, tidak bisa menggunakan trukiku, jadi luka-lukaku terus memburuk.
Saat itu, aku dikejar oleh antek-antek Dream Trash Daoist, dan aku bisa selamat adalah sebuah keajaiban. Ketika aku memasuki Death Valley, mereka mengira aku pasti sudah mati, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku berhasil bertahan hidup dengan luar biasa. Oh, bagaimana Nona Zhang melakukannya? Tanya Yang Chen heran. Jika apa yang dikatakan Zhang Min benar, maka para pengikut tahu jejak mimpi tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jika mereka tidak yakin Zhang Min pasti akan mati, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja hanya karena dia memasuki lembah maut. Zhang Min berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana mereka bisa tahu seni rahasia keluarga Zhangku? Aku memang sudah diambang kematian. Sekalipun mereka tidak membunuhku, kematianku tetap pasti. Namun, aku menggunakan seni rahasia unik keluargaku untuk menutup luka dan bertahan sampai sekarang. Bahkan meminta bantuanmu dari jarak sejauh itu pun dimungkinkan oleh seni rahasia keluarga Zhangku. Apa, kau menggunakan teknik rahasia untuk menyegel lukanya? Kalau begitu, saat segelnya terbuka, bukankah kau akan langsung mati? Yang Chen mengerutkan kening dan menjadi serius. Awalnya, ia mengira cedera Zhang Min biasa saja, jadi ia tidak terlalu peduli. Namun, kini tampaknya tidak demikian. Zhang Min menggunakan seni rahasia untuk menutup lukanya, tetapi itu tidak berarti lukanya hilang. Segel hanya bertahan untuk waktu yang terbatas, dan cepat atau lambat harus dibuka. Ketika segel dibuka, cedera yang lebih parah akan memburuk hingga tingkat yang mengerikan. Pada saat itu, Zhang Min pasti akan mati. Zhang Min tersenyum getir, aku tahu kematianku sudah pasti, tapi apa boleh buat? Aku ingin menyingkap wajah jahat Taois jejak mimpi dan memberi tahu dunia seperti apa dia. Dari kata-kata Zhang Min yang penuh amarah, tampak jelas bahwa dia tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan Taois jejak mimpi kepadanya. Tidak mudah untuk menggulingkan Taois jejak mimpi, dan bahkan jika kau berhasil mengungkapnya, itu tidak akan membunuhnya. Kunci untuk menggulingkannya adalah kau harus tetap hidup, kata Yang Chen serius. Zhang Min berkata tanpa daya, aku ingin hidup, tapi bagaimana caranya? Coba kulihat. Yang Chen tidak banyak bicara, dan langsung mengulurkan tangan, membuka pakaian Zhang Min di perutnya, membuatnya menjerit. Apa yang kamu lakukan? Zhang Min merasa gugup dengan perlakuan kasar Yang Chen dan tubuhnya yang terekspos. Namun, Yang Chen mengabaikan Zhang Min, dan setelah membuka pakaiannya, dia melihat segel yin yang di perutnya yang indah. Segel itu memancarkan cahaya redup, satu yin dan satu yang, ini adalah segel yin yang sangat umum. Sebuah ide menakjubkan yang dapat menutup luka dengan menggabungkan dua elemen ekstrim, yin dan yang. Melihat segel yin Yang Chen berpikir keras. Terus terang, meskipun dia seorang dan medis, dan telah memecahkan banyak kasus sulit, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Lagi pula, sudah bertahun-tahun ia tak mempraktikkan jalan dokter pil, dan tangannya sudah berkarat. Ia kurang percaya diri dalam menangani kondisi Zhang Min. Zhang Min ingin melawan pada awalnya, tetapi saat menatap mata Yang Chen, dia tidak melihat sedikit pun rasa tidak hormat, jadi dia perlahan-lahan merasa rileks dan berhenti melawan. Sekarang, hanya ada dua orang di lembah maut, dan mungkin mereka akan mati bersama. Mengapa dia begitu peduli, selama Yang Chen tidak bertindak terlalu jauh? Namun, dia masih terkejut dengan pikiran Yang Chen, dan akhirnya, melihat ekspresinya yang sepenuhnya terfokus, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bisakah kamu mentraktirku? Saya tahu sedikit, kata Yang Chen. Zhang Min menjawab dengan getir, Tuan Muda Yang, Anda tidak perlu berusaha sekeras itu, bahkan jika Anda menyembuhkan saya, apa gunanya? Kita tidak bisa keluar dari sini, dan saya tahu luka saya kemungkinan besar tidak akan sembuh. Kau benar-benar memikirkan semuanya dengan matang, kalau kau bertemu orang lain, memang, mereka pasti bingung. Tapi Zhang Min, kau seharusnya bersyukur telah bertemu denganku. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Kamu bisa menyembuhkanku. Meskipun Zhang Min berkata bahwa diselamatkan tidak akan ada artinya, di dalam hatinya, dia masih ingin mengambil kesempatan. Selama dia masih hidup, masih ada harapan untuk keluar. Tapi jika dia mati, tidak akan ada harapan untuk pergi. Yang Chen berpikir keras, dan setelah beberapa saat, dia berkata, tunggu aku sebentar. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen mengeluarkan menara Dewa Iblis dan segera menghubungi cakar emas di dalamnya. Ini, menara Dewa Iblis. Seru Zhang Min dengan takjub. Tentu saja, dia sangat akrab dengan menara Dewa Iblis. Yang Chen tidak tahu apa yang dia lakukan pada menara Dewa Iblis, tetapi setelah beberapa saat, setetes darah tiba-tiba terpisah dari menara dan melayang ke telapak tangan Yang Chen. Tuan muda, darahku hanya untuk Anda, tapi tolong jangan lakukan ini lagi lain kali. Sebuah suara enggan muncul di benak Yang Chen. Yang Chen tersenyum ramah, baiklah, aku akan mengingatnya. Setelah percakapan berakhir, dia meletakkan darah itu di depan Zhang Min dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada cara lain yang bisa menyelamatkanmu, tapi setetes darah ini berbeda. Apa ini? Zhang Min merasakan kekuatan yang mengerikan dari setetes darah ini. Darah itu mengandung banyak hal kekuatan, 5 elemen, kehidupan.
Hanya dengan melihatnya saja, jelas bahwa itu adalah suplemen yang luar biasa dan harta yang menyelamatkan jiwa di dunia. Apa ini? Zhang Min menatap setetes darah dan menelan ludah. Yang Chen, memegang darah itu, berkata dengan dingin, ini adalah darah naga sejati. Apa? Pupil mata Zhang Min mengecil, dan dia tidak percaya bahwa ini adalah darah naga sejati. Darah naga sejati, meskipun tidak semencengangkan ketika berada di tanah leluhur Yang Chen, tetap saja merupakan harta karun mutlak di 12 negara dan masih bisa dijual dengan harga selangit. Yang Chen berkata perlahan, Zhang Min, ingat, kau berutang budi padaku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos setelah menggunakan darah naga sejatiku. Bayarlah perlahan nanti. Darah naga sejati ini kuperoleh di masa mudaku, hanya 3 tetes. Aku sudah menggunakan 2 tetes, dan ini yang terakhir. Zhang Min memandang darah naga sejati, dan keinginannya untuk bertahan hidup membuatnya sangat bersemangat untuk hidup. Ya, Zhang Min mengangguk, dia tahu bahwa darah naga sejati bukanlah benda biasa, dan Yang Chen tidak akan membiarkannya memanfaatkannya begitu saja. Benda-benda seperti itu, tidak ada yang tahu kapan mereka akan menemukannya lagi. Untuk mendapatkannya, benda itu hampir bisa mencapai efek ilahi seperti kelahiran kembali. Dengan menggunakannya sekarang untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menyembuhkan penyakitnya, bukan saja luka-luka dan penyakitnya akan sembuh saat itu juga, tetapi tubuhnya juga akan diubah oleh darah naga sejati menjadi bentuk yang sama sekali berbeda. Memikirkan hal ini, Zhang Min tak dapat menahan diri untuk diam-diam menantikannya. Yang Chen, di sisi lain, sangat tenang. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Zhang Min. Terutama karena dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia membawa naga sejati. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Zhang Min adalah darah naga sejati. True Dragon Blood adalah tonik yang hebat, dan tidak melibatkan yin dan yang atau 5 elemen. Ia hanya dapat membuka segel yin yang, memulihkan kekuatan segel yin yang, mencegah cedera memburuk dengan cepat, dan sekaligus, dengan bantuannya, menyembuhkan cedera. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya untuk menyelamatkan Zhang Min saat ini, mengingat luka-lukanya begitu parah sehingga akan sulit dilakukan tanpa menggunakan benda sekuat itu. Kalau begitu, Nona Zhang, sebaiknya kau bersiap secara mental. Yang Chen tak lagi berbasa-basi, dan langsung membuka segel di tubuh Zhang Min. Segera, dia mengambil darah naga sejati dan memasukkannya langsung ke tubuh Zhang Min. Terlihat jelas bahwa setelah segel yin yang terangkat, tubuh Zhang Min berlumuran darah dan muncul luka besar, tampak mengejutkan mata. Namun, ketika darah naga sejati menyatu ke dalamnya, sejumlah besar kekuatan regeneratif membantu luka itu pulih secara bertahap, tidak hanya tidak bertambah parah, tetapi malah menjadi seperti baru. Yang Chen tahu bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan darah naga. Ia mengeluarkan beberapa jarum perak dan dengan cepat menusukkannya ke tubuh Zhang Min di berbagai titik akupuntur. Karena ia tidak bisa menggunakan ki sejatinya, ia hanya bisa mengandalkan stimulasi dan efek lainnya untuk membantu darah naga sejati menyembuhkan luka-luka Zhang Min. Zhang Min tidak merasakan apapun kecuali nyeri kejang di sekujur tubuhnya, tetapi dia mengatupkan giginya dan tidak menunjukkan rasa tidak nyaman apapun, bahkan tidak mengeluarkan erangan sedikit pun. Akan tetapi, ekspresi bibirnya yang terkatup rapat menambahkan pesona yang berbeda, dan tanpa sadar dia meraih lengan Yang Chen tanpa menyadarinya. Yang Chen melihat tekad Zhang Min, menggelengkan kepalanya sedikit, dan bergumam, wanita ini cukup kuat. Pantas saja dia punya harapan untuk menjadi murid pewaris sejati. Kalau saja bukan karena perkataan Taois Meng Hen, dia mungkin sudah menjadi murid pewaris sejati sekarang. Dengan cara ini, dengan bantuan darah naga, luka-luka Zhang Min berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Zhang Min sendiri kelelahan, bermandikan keringat, dan merasa lemas di sekujur tubuh. Namun, tampak jelas bahwa kulitnya telah pulih, dan meskipun belum sepenuhnya pulih, ia tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nona Zhang, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Yang Chen. Zhang Min bersandar di batu, menunjukkan ekspresi kelelahan, yang membuatnya semakin mempesona. Mendengar pertanyaan Yang Chen, ia butuh beberapa saat sebelum menjawab dengan lembut, terima kasih, Tuan Muda Yang, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku sangat berterima kasih. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Kalau ada kesempatan, bawakan aku sesuatu yang bisa membalas budimu. Yang Chen melontarkan sebuah kalimat, membuat pipi Zhang Min sedikit memerah, seolah salah paham. Bagaimana dia harus membalasnya? Rasa terima kasih yang lebih besar dari langit dan penggunaan darah naga oleh Yang Chen, mungkinkah dia ingin dia menggunakan tubuhnya untuk membalasnya? Yang Chen tidak menyadari pikiran Zhang Min dan hanya berkata, sekarang Nona Zhang sudah pulih, ayo kita pergi. Meskipun ini mungkin terasa mendadak, aku seorang prajurit patroli. Meninggalkan posku begitu lama kemungkinan besar akan menimbulkan kecurigaan jika kita tidak segera kembali. Jika kita ketahuan, situasinya akan sangat buruk. Mendengar kata-kata Yang Chen, Zhang Min segera menyembunyikan rasa malunya dan buru-buru menjawab, Tuan Muda Yang, saya mengerti perasaan Anda, tetapi bagaimana kita bisa keluar dari lembah maut ini? Lembah ini tidak mudah untuk melarikan diri.
Saya telah mencapai lapisan ketujuh teknik tubuh harimau mengaum, yang bukan prestasi biasa, tetapi saya masih belum bisa meninggalkan lembah maut ini. Ada angin dingin yang bertiup dari atas ke bawah di lembah ini, tidak hanya ganas, tetapi juga setajam pisau. Jika tingkat kultivasi tubuh Anda tidak memadai, Anda akan tertiup angin karena kekuatan yang tidak memadai, atau Anda akan langsung tergulung dan terbunuh oleh angin yang seperti pisau. Kurasa tingkat kultivasi tubuhku sudah cukup tinggi, dan aku seharusnya bisa membawa Nona Zhang bersamaku. Tapi karena Nona Zhang tidak bisa menggunakan ki sejatinya sekarang, aku khawatir akan sedikit tidak nyaman bagimu untuk keluar dari sini bersama-sama. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Nona Zhang, tanya Yang Chen. Zhang Min sedikit mengernyit, merenung sejenak, lalu berkata, Tuan muda yang sangat saleh, dan aku, Zhang Min, bukan orang yang picik. Tak perlu bicara soal ketidaknyamanan, gendong saja aku di punggungmu. Lagi pula, ini merepotkan Tuan muda yang sama sekali tidak merepotkan, Nona Zhang, jawab Yang Chen. Zhang Min tampak agak malu. Ia meronta dalam hati sejenak sebelum akhirnya mengulurkan lengannya, mengaitkannya ke leher Yang Chen, dan menunggangi punggungnya. Yang Chen tak kuasa menahan tawa dan tangis melihat situasi ini. Demi menghindari rasa malu, ia mengangkat kepalanya dan melesat lurus ke puncak Deat Valley. Angin dingin memang kuat, tetapi itu tidak menghalangi Yang Chen. Dalam sekejap, Yang Chen menghadapinya secara langsung. Sebagian besar angin dingin mengenai tubuhnya, tetapi tidak memengaruhi Zhang Min sama sekali. Yang Chen memanjat dinding batu dan langsung menuju puncak. Perjalanannya mulus dan tanpa hambatan, yang mengejutkan Zhang Min. Sekalipun ia menganggap tingkat kultivasi tubuhnya luar biasa, ia tak bisa mencapai kemudahan yang sama dengan Yang Chen. Awalnya ia mengira Yang Chen hanya mencoba, tetapi ia tak menyangka Yang Chen ternyata mampu memanjat keluar. Tampaknya tingkat kultivasi tubuhnya bahkan lebih tinggi dari miliknya. Saat Zhang Min terkejut, Yang Chen sudah mendaki setengah dari Deat Valley. Pencapaian ini sudah merupakan pencapaian tertinggi yang bisa diraihnya. Ia hanya bisa mencapai setengah jalan menuju lembah maut. Setelah melewati titik tengah ini, angin dingin terlalu kencang dan tidak memungkinkannya untuk maju lebih jauh. Namun, Yang Chen berbeda. Bahkan saat ini, langkahnya tidak terhambat sama sekali. Dia akhirnya memastikan bahwa tingkat kultivasi tubuh Yang Chen berada di atas dirinya. Zhang Min tidak pernah mengakui kekalahan kepada murid muda dari generasi yang sama sebelumnya. Namun hari ini, dia menyaksikan seorang murid yang lebih baik dan lebih menonjol darinya, Zhang Min. Tanpa mengetahui apa yang dipikirkan Zhang Min, Yang Chen mencapai 70% perjalanan mendaki lembah dalam sekejap mata. Tepat ketika ia mencapai tanda 70% inilah intensitas angin dingin akhirnya mencapai puncaknya. Merasakan kehangatan dari bahu Yang Chen yang lebar, jantung Zhang Min berdebar kencang. Ia jarang berhubungan sedekat itu dengan pria karena, sejak muda, tak ada pria yang mampu menyamai kehebatannya. Ia sering berjalan di depan orang lain, dan yang bisa dilihat orang hanyalah sosoknya yang kesepian dan sombong. Seperti kata pepatah, di atas dingin, dan mungkin itu benar dalam kasus ini. Bahkan untuk Bai Wuheng, dia tidak pernah tunduk padanya. Di matanya, Bai Wuheng hanya memanfaatkan kondisi fisiknya dan menjadikan Meng Hen Daois sebagai gurunya. Tanpa Meng Hen Daois, Bai Wuheng bukanlah apa-apa. Bahkan dengan Meng Hen Daois, tidak pasti apakah Bai Wuheng bisa lebih hebat darinya. Hanya pria ini. Melihat sosoknya sekarang, Zhang Min merasa sangat yakin. Saat ini, ia tak berdaya, dan telah menyerahkan segalanya padanya. Dan Yang Chen memang orang yang dapat diandalkan. Tubuhnya yang kekar berdiri kokoh di depan, tak membiarkan angin dingin sekecil apapun lewat, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan segalanya. Pada saat ini, Yang Chen melambat. Angin dingin yang mereka hadapi di posisi ini sudah tak tertandingi oleh angin dingin yang mereka hadapi di bawah. Semakin tinggi ketinggiannya, angin dingin semakin kencang. Bahkan bagi Yang Chen, itu agak sulit. Yang Chen merasa tak berdaya. Awalnya, ia berpikir tidak akan sulit baginya untuk pergi sendiri. Dengan tingkat kultivasi tubuhnya, ia dapat melakukannya dengan mudah. Namun membawa orang lain sepenuhnya mengubah maknanya. Yang Chen sekarang mengerutkan kening, fokus penuh dan tidak berani mengendur sedikit pun. Untuk sesaat, Yang Chen menghadapi kesulitan itu secara langsung, ketika geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Rasa sakit yang dibawa angin dingin bagaikan merobek dan menyayat tubuhnya, tetapi Yang Chen masih mampu menahannya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, dan keringatnya pun menetes ke tubuh Zhang Min. Merasakan keringat hangat dari tubuh Yang Chen, Zhang Min seakan merasakan sakit yang sama. Tubuhnya yang ramping sedikit gemetar, dan ia memeluk Yang Chen erat-erat, mengabaikan batasan etiket lainnya, berharap dapat meringankan sedikit penderitaan Yang Chen. Saat ini, tubuh Yang Chen mati rasa karena rasa sakit, sehingga ia tak lagi merasakan kehangatan dan kelembutan Zhang Min. Yang ada di matanya hanyalah keluar dari lembah maut. Harus diakui bahwa ia agak meremehkan lingkungan lembah kematian. Namun, menghancurkan tekadnya bukanlah tugas yang mudah. Hancurkan! Teriak Yang Chen dalam hatinya, kekuatannya melonjak, dan dia menerobos dinding-dinding batu berikutnya, melompat langsung keluar dari lembah kematian.
Saat dia melompat keluar dari lembah kematian, Yang Chen terjatuh ke tanah, terengah-engah. Tuan Muda Yang, apakah Anda baik-baik saja? Zhang Min menatap Yang Chen lagi, dan sosoknya yang halus menggigil, karena bagian depan Yang Chen penuh dengan luka-luka yang disebabkan oleh angin dingin. Namun, meskipun begitu, Yang Chen tidak menunjukkan banyak reaksi. Ia bahkan berpikir bahwa luka Yang Chen mungkin tidak terlalu serius. Baru sekarang ia menyadari betapa kejamnya rasa sakit yang dialami Yang Chen. Namun, Yang Chen masih tetap diam. Hanya tekadnya saja sudah cukup membuat orang mengaguminya. Zhang Min segera menggerakkan trukinya untuk membantu meredakan tekanan Yang Chen, berharap dengan menggunakan truki dapat membantu Yang Chen memulihkan sebagian lukanya. Luka Yang Chen hanya luka ringan, dengan bantuan ki sejati dan kemampuan pemulihan fisiknya, lukanya sembuh dengan cepat. Setelah Yang Chen pulih, ia menghela napas lega, Nona Zhang, terima kasih. Anda telah melihat lelucon. Tuan Muda Yang, tidak perlu bercanda, karena kita telah mengalami kesulitan bersama dan melarikan diri bersama. Pipi Zhang Min memerah. Yang Chen mengangguk dan tanpa membuang waktu lagi. Ia berkata, Nona Zhang, tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Lagi pula, waktu hampir habis, kita harus segera pergi. Ya, Zhang Min ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, Tuan Muda Yang, saya belum kembali selama lebih dari 1 dekade, dan sekarang, saya khawatir Kam sudah memperlakukan saya seperti orang mati. Status saya sulit dibenarkan, jadi apakah kembali seperti ini akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Anda? Mendengar ini, Yang Chen merenung sejenak. Ia tidak takut akan masalah, tetapi justru menyadari bahwa kekhawatiran Zhang Min memang merupakan masalah yang sangat sulit dipecahkan. Membawa Zhang Min kembali dengan gegabah mungkin akan menimbulkan keributan. Jika itu terjadi, Han Mei akan khawatir, dan segalanya akan menjadi sulit. Memikirkan hal ini, Yang Chen tiba-tiba berkata, ini bukan masalah, Nona Zhang. Anda seharusnya tahu tentang menara Dewa Iblis saya. Saya hanya tahu bahwa itu adalah menara monster penyegel, artefak suci milik Sekte Suandao, dan ruang misteri surgawi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Muda yang mendapatkannya, kata Zhang Min terkejut. Yang Chen berkata, benda ini memiliki kegunaan yang luar biasa. Meskipun digunakan untuk menahan suku asing, tidak masalah bagi seorang kultivator manusia seperti Nona Zhang untuk tinggal di sana sebentar. Nona Zhang, yakinlah, paling lama dalam 2 hari, saya akan membebaskan Anda dan meminta Penatua Qian Gong untuk membersihkan nama Anda dan memberikan Anda identitas yang tepat. Terima kasih, Tuan Muda Yang. Saya percaya padamu. Zhang Min mengangguk berat. Segera setelah itu, dia mengecilkan tubuhnya dan memasuki menara Dewa Iblis. Membawa menara Dewa Iblis, Yang Chen tidak berani membuang waktu lagi dan segera meninggalkan tempat itu, menuju ke kejauhan. Dalam sekejap mata, Yang Chen kembali ke posisinya. Sekembalinya, ia menghela napas lega karena ketidakhadirannya tampaknya tidak terlalu menarik perhatian. Jika dia ketahuan meninggalkan jabatannya tanpa izin, itu akan jadi masalah besar. Namun, jika dilihat sekarang, situasinya tidak buruk. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian tibalah waktunya untuk berganti shift. Setelah menyerahkan jabatannya kepada orang lain, Yang Chen kembali ke kamp. Ia menempatkan Zhang Min di lantai pertama menara Dewa Iblis, sesekali berbincang dengannya. Ia kini sedang memeras otak untuk memikirkan bagaimana menangani urusan Zhang Min dan Han Mei. Setelah berpikir lama, Yang Chen akhirnya mengambil keputusan. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan ambigu. Ia harus bertemu langsung dengan tetua Qian Gong. Entah tetua itu percaya atau tidak, ia harus melaporkan masalah ini kepada Qian Gong. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Yang Chen kembali ke perkemahan dan segera berangkat menuju paviliun mencapai awan. Setibanya di paviliun pencapai awan, para penjaga di gerbang menghentikannya begitu mereka melihat seseorang datang. Saudara Yang Chen, perlu Anda ketahui bahwa paviliun pencapai awan adalah area terlarang. Para tetua, saya punya masalah mendesak yang harus saya laporkan kepada Paman Master Qian Gong. Mohon pengertiannya, atau setidaknya beritahu Paman Master Qian Gong, kata Yang Chen dengan hormat. Kedua penjaga itu saling berpandangan. Jika orang lain mengatakan hal seperti itu, mereka akan diabaikan. Lagi pula, seperti apa tetua Qian Gong? Dia bukan orang yang akan menemui siapapun atas permintaan. Namun, Yang Chen berbeda. Ia kini menjadi pahlawan populer di seluruh medan perang Sekte Suandao, dan secara teori, ia memang memenuhi syarat untuk bertemu dengan tetua Qian Gong. Memikirkan hal ini, keduanya berkata satu sama lain, ayo masuk dan laporkan. Setelah kedua penjaga membuat keputusan, mereka masuk dan memberitahu Penatua Qian Gong tentang permintaan Yang Chen. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Yang Chen, tetua Qian Gong secara alami setuju untuk membiarkan Yang Chen masuk. Kedua penjaga itu terkejut karena Penatua Qian Gong menyetujuinya begitu saja, tanpa berpikir panjang. Mereka tahu bahwa bahkan para ahli alam ilahi sejati pun perlu memiliki wewenang yang tepat untuk bertemu Penatua Qian Gong. Sangat sedikit yang seperti Yang Chen. Jelaslah bahwa di hati tetua Qian Gong, status Yang Chen bukanlah orang biasa.
Yang Chen, temanku, Tetua Qian Gong mengizinkanmu masuk, kata kedua penjaga itu. Yang Chen menganggukkan kepalanya, mengucapkan terima kasih kepada mereka, lalu masuk ke dalam paviliun pencapai awan. Saat memasuki paviliun pencapai awan, Yang Chen melihat beberapa ahli alam ilahi sejati di sekitarnya, jelas sedang berhadapan dengan Tetua Qian Gong. Sama seperti Tetua Qian Gong, mereka semua menatap Yang Chen dengan heran, bertanya-tanya apa tujuan Yang Chen datang ke sini. Penatua Qian Gong adalah orang pertama yang bertanya, Yang Chen, teman mudaku, apa yang membawamu ke sini? Yang Chen ragu-ragu sejenak, lalu melirik sekeliling, lalu berkata dengan canggung, Penatua Qian Gong, saya punya beberapa hal mendesak untuk dibicarakan, saya khawatir. Penatua Qian Gong cerdas dan tahu dari ekspresi ragu Yang Chen bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dikatakan terlalu banyak. Dia mengerutkan kening, tidak tahu urusan penting apa yang dimiliki Yang Chen, lagi pula, waktunya sangat berharga dan dia jarang memiliki kontak pribadi dengan orang lain. Namun, mengingat Yang Chen bukanlah orang yang gegabah dan akan dimanfaatkan secara besar-besaran dalam kompetisi 6 sisi, Penatua Qian Gong tidak marah dan berkata dengan tenang, baiklah, tunggu sebentar di sini. Tidak akan terlambat untuk menangani masalahmu setelah aku menyelesaikan yang satu ini. Yang Chen mengangguk dan mulai menunggu di samping. Sementara itu, Tetua Qian Gong terus berdiskusi dengan yang lain, berbicara tentang masalah pertahanan perbatasan. Yang Chen bingung. Secara teori, Han Mei seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk mengakses informasi pertahanan rahasia ini. Lagi pula, mereka yang bisa mendengar semua ini adalah personel tingkat tinggi. Akan tetapi, ketika mengingat apa yang dikatakan Han Mei pada awalnya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tampaknya selama seseorang tidur dengan Han Mei, mereka akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, termasuk para ahli alam ilahi sejati. Yang Chen merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang, dan untungnya ia memiliki tekad yang kuat. Jika tidak, jika ia terjerat oleh sucubus ini, ia mungkin tanpa sadar dikendalikan oleh orang lain. Dia menggosok alisnya, menyadari bahwa masalah ini mungkin hanya akan membuat Tetua Qian Gong tahu, dan membiarkan orang kedua tahu mungkin akan mengejutkan ular itu. Dengan cara ini, 2 jam berlalu sebelum Penatua Qian Gong selesai berdiskusi dengan sekelompok ahli. Ketika diskusi selesai, Penatua Qian Gong menatap Yang Chen dan berkata, Yang Chen, temanku, ikutlah denganku. Yang Chen tidak menunda dan buru-buru mengikuti di belakang Tetua Qian Gong. Maka, mereka berdua pun melewati paviliun pencapai awan dan tiba di sebuah aula kecil. Aula itu dikelilingi taman dengan pemandangan indah yang memabukkan. Penatua Qian Gong berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, tahukah kau bahwa waktuku sangat berharga? Kau tampaknya bukan orang yang impulsif dan tidak terkendali, jadi mengapa kau ingin melihatku sendirian hari ini? Yang Chen mengerutkan keningnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat sekelilingnya, dia masih tidak berani berbicara langsung. Penatua Qian Gong bahkan lebih bingung, tenang saja, ini tempat kultivasi saya yang biasa, sangat terpencil. Kecuali jiwa ahli alam pencerahan menyelidiki dengan paksa, percakapan kita tidak akan bocor. Mendengar ini, Yang Chen akhirnya merasa puas dan berkata, Penatua Qian Gong, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda melibatkan banyak hal. Mohon bersabar dan dengarkan baik-baik. Saya tidak bermaksud menipu Anda. Penatua Qian Gong tidak akan menolak kesempatan Yang Chen, baiklah, kamu boleh bicara. Yang Chen kemudian menjelaskan seluruh cerita secara rinci. Ketika Penatua Qian Gong mendengar separuh cerita, alisnya menegang, dan ia langsung berkata dengan suara berat, beraninya mereka mengkhianati umat manusia dan berkomplot melawan wilayah kita. Lanjutkan. Yang Chen tidak berani berbasa-basi dan melanjutkan ceritanya. Dalam sekejap mata, Yang Chen telah menjelaskan seluruh ceritanya. Meskipun Tetua Qian Gong memiliki ketenangan yang luar biasa, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya atas apa yang didengarnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, apakah kamu mengerti maksud dari apa yang baru saja kamu katakan? Ketika kamu mengatakan ini, kamu harus bertanggung jawab. Jika itu tidak sepenuhnya benar, bahkan aku pun tidak bisa menahannya. Saya bersedia mempertaruhkan nyawa saya sebagai jaminan, kata Yang Chen. Bahkan jika saya harus bersumpah sekarang, saya tidak akan ragu. Melihat tekad Yang Chen, Tetua Qian Gong akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh, karena kau sudah mengatakannya, aku tidak punya alasan untuk tidak mempercayaimu. Namun, untuk gadis itu, Zhang Min, sebaiknya kau bawa dia keluar dulu. Aku masih memiliki sedikit kesan tentang Zhang Min, yang menghilang 1 dekade lalu, dan aku menghela napas penuh penyesalan. Sekte kami bahkan mengirim orang untuk menyelidiki, jadi aku mengingat masalah ini dengan cukup baik. Yang Chen segera melepaskan Zhang Min dari menara Dewa Iblis. Begitu keluar, Zhang Min segera membungkuk dan berkata, Junior memberi salam kepada Tetua Qian Gong. Zhang Min, benar, itu kamu, Zhang Min. Apakah gadis ini benar-benar dijebak dan jatuh ke lembah kematian, seperti yang dikatakan Yang Chen? Tanya Penatua Qian Gong dengan serius. Zhang Min menggigit bibirnya pelan, saya harap Penatua Qian Gong dapat menegakkan keadilan bagi saya.
Semua ini karena Taois jejak mimpi yang menyebabkan saya berakhir seperti ini. Meskipun Yang Chen tidak sepenuhnya setuju dengan Zhang Min yang meminta bantuan Penatua Qian Gong karena masalah ini, ia memahami alasan Zhang Min. Selama bertahun-tahun, Zhang Min pasti sangat menderita, dan siapa yang bisa memahami perasaannya. Dia mungkin sudah lama memendamnya, dan sekarang dia ingin memberitahu siapapun yang ditemuinya. Rasanya seperti pasien putus asa yang mencari dokter. Melihat Zhang Min seperti ini, Tetua Qian Gong melambaikan tangannya, "Zhang Min, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi kami tidak punya bukti untuk masalah ini. Sekalipun aku percaya padamu, orang lain tidak akan percaya. Lagi pula, Taois jejak mimpi adalah ahli alam pencerahan di Sekte Xuandao, dan tidak akan mudah bagi Sekte untuk mengambil tindakan terhadapnya. Aku sarankan kau untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan jangan gegabah membicarakannya. Kalau tidak, kau bisa dengan mudah membawa bencana yang mematikan bagi dirimu sendiri." Zhang Min sedikit bergidik dan menyadari bahwa ia mungkin memang agak terlalu impulsif. Ia dengan hormat berkata, "Terima kasih, Tetua Qian Gong, atas pengingatmu." Tetua Qian Gong memang tidak ingin mendengar cerita Zhang Min tentang Taois jejak mimpi. Ia tidak tertarik dengan masalah ini, dan kalaupun tertarik, ia tidak akan repot-repot memprovokasi seorang ahli alam pencerahan demi Zhang Min. "Baiklah, Zhang Min, kamu dan Yang Chen harus membahas masalah Han Mei. Masalah ini sangat penting, apakah ada detail yang perlu ditambahkan?" kata Penatua Qian Gong. Mata Zhang Min berbinar, dan ia menggelengkan kepala, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Tuan muda yang sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Beliau menjelaskan semuanya dengan sangat rinci, hanya merendah tentang kemampuannya sendiri, hanya sesekali menyebutkan kekuatan ilahinya yang luar biasa. Namun, di mataku, kehebatan tuan muda yang jauh melebihi apa yang ia gambarkan, mungkin 10 atau bahkan 100 kali lebih kuat. Yang Chen tidak dapat menahan senyum pahit, tidak menyangka Zhang Min akan menambahkan hal itu. Penatua Qian Gong juga mendesah tak berdaya, melambaikan tangannya, tuan muda yang suka meremehkan prestasinya. Saya juga pernah mengalami hal serupa. Tapi sekarang, masalah pentingnya adalah orang ras asing itu. Mereka benar-benar memilih waktu yang tepat, berencana menyerang kita selama kompetisi 6 sisi. Jika mereka berhasil, itu akan menjadi bencana bagi kita ketika 6 kekuatan kita sedang berada di titik terlemahnya. Yang Chen berkata, masalah utamanya adalah, tidak ada yang menyangka bahwa waktu kompetisi 6 sisi manusia kita akan bocor. Apa pendapat kalian berdua? Tanya Penatua Qian Gong. Bibir Zhang Min sedikit terbuka, aku juga bingung. Yang Chen ragu sejenak sebelum memutuskan untuk berbicara, Penatua Qian Gong, saya pikir jika kita tidak tahu tentang orang ini, tidak apa-apa. Tetapi jika kita tahu dan mengubah waktu kompetisi 6 sisi secara tiba-tiba, kita mungkin akan membuatnya waspada. Lagi pula, menangkap Han Mei tidak ada gunanya. Jadi, apapun metode yang kita gunakan, kedua metode ini tidak layak. Oh, lanjutkan. Penatua Qian Gong menunjukkan minat, alisnya terangkat, geli. Yang Chen berkata dengan ramah, pertama-tama, jika kita mengubah waktu kompetisi 6 sisi secara gegabah, itu pasti tidak akan tetap menjadi rahasia. Kita tidak tahu berapa banyak mata-mata yang berhubungan dengan ras asing, dan meskipun mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang seluruh medan perang seperti Han Mei, mereka pasti bisa melaporkan beritanya. Setelah mereka memberitahu ras asing, mengubah waktu kompetisi 6 sisi hanya akan sementara menghalangi mereka untuk menyerang, tidak memberikan keuntungan apapun bagi kita manusia, sehingga membuatnya tidak berarti. Demikian pula, metode kedua, menangkap Han Mei, tidak akan menyingkirkan mata-mata lainnya. Jadi, apakah kamu punya ide bagus? Tanya Penatua Qian Gong. Ini bukan ide yang bagus, tapi menurutku pendekatan terbaik adalah berkonsultasi dengan petinggi 6 kekuatan lainnya. Sekilas, kita akan melanjutkan kompetisi 6 sisi, tetapi diam-diam menyiapkan penyergapan. Kita tidak perlu repot-repot atau bahkan melacak Han Mei agar tidak membuatnya waspada. Selain itu, kita harus secara sadar memperkuat pertahanan kita dalam beberapa hari mendatang untuk berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari ras asing. Dengan begitu, kita akan siap siaga. Begitu ras asing menyerang tanpa pemberitahuan, kita akan membuat mereka jatuh ke dalam perangkap kita dan menghabisi mereka sepenuhnya, saran Yang Chen. Mendengar kata-kata Yang Chen, Tetua Qian Gong tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan gembira, Yang Chen, nak, aku semakin menyukaimu. Aku tak pernah menyangka idemu akan sesinkron denganku. Selama bertahun-tahun ini, jarang sekali aku menemukan seseorang yang bisa mengimbangi pemikiranku. Yang Chen menyentuh kepalanya, awalnya mengira ia telah mendapat ide bagus, tetapi Penatua Qian Gong telah mempertimbangkannya. Masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang seusia dan seberpengalaman Penatua Qian Gong tidak berpikir lebih komprehensif daripada dia? Maafkan aku atas ketidaktahuanku. Yang Chen berkata dengan canggung, itu hanya saran sederhana, kuharap kau tidak mengolok-olokku. Ah,
Ejekan. Tidak ada ejekan, kata Penatua Qiangong, jika rencana ini benar-benar berhasil dan kita manusia meraih kemenangan besar di medan perang melawan ras asing, kalian pantas mendapatkan banyak pujian. Sejujurnya, aku tidak akan ragu untuk mengambil bagian terbesar, tetapi aku berjanji sisanya tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Yang Chen buru-buru berterima kasih padanya, terima kasih, Tetua Qiangong. Selama Anda menyisakan sedikit untuk saya akan senang. Ia tahu wajar saja jika Tetua Qiangong tidak memberinya porsi yang besar, ia hanyalah seorang junior di alam dewa sejati. Mengambil terlalu banyak akan dianggap terlalu serakah, dan bagian terbesar seharusnya diberikan kepada Tetua Qiangong. Porsi yang lebih kecil sudah cukup baginya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan, dan sebelumnya aku minta maaf karena terlalu ikut campur. Kuharap kau tidak menyalahkanku, kata Yang Chen. Baiklah, silakan, jawab Tetua Qiangong. Yang Chen berkata, Zhang Min ahli dalam seni sihir, dan mereka yang pernah berhubungan intim dengannya kemungkinan besar berada di bawah kendalinya. Jadi, berita ini seharusnya hanya diungkapkan kepada pejabat tinggi tertentu. Bahkan orang-orang yang benar-benar hebat pun mungkin tidak dapat dipercaya. Jadi, saya harap Anda berhati-hati selama ini dan tidak membahas masalah ini dengan orang-orang yang tidak perlu. Penatua Qiangong mengerutkan kening, saya tidak terlalu terkesan dengan Han Mei ini, artinya jabatannya pasti tidak tinggi. Namun, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang pertahanan perbatasan kita, menunjukkan bahwa dia memiliki banyak informan. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan informasi ini bocor sembarangan. Ya, bahkan jika kau membicarakannya, jangan membocorkannya kepada terlalu banyak master tingkat tinggi dari Sekte Xuandao, kata Yang Chen. Saya mengerti. Saya perlu segera memberitahu para dewa dari kekuatan lain. Kalian berdua bisa kembali sekarang, kata Penatua Qiangong. Yang Chen menundukkan tangannya, Penatua Qiangong, sepertinya sulit menghadapi Zhang Min. Lihatlah betapa pelupanya aku. Aku benar-benar lupa tentang itu. Mengingat status Zhang Min saat ini, tidak pantas baginya untuk muncul secara terbuka karena dapat menimbulkan kesulitan. Kalau begitu, Zhang Min, kau bisa tinggal di sini, di kebunku, untuk bercocok tanam. Ruangan ini adalah tempatku biasa bercocok tanam, area terlarang yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ikuti saja perintahku, kata Tetua Qiangong. Baik, Tetua Qiangong, Zhang Min menundukkan kepalanya, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tak seorang pun tahu bahwa ia sebenarnya tak ingin tinggal di sini. Sekeras apapun lingkungan Menara Dewa Iblis, ia lebih suka tinggal di dalamnya. Setidaknya dengan tinggal di Menara Dewa Iblis, dia bisa melihat dan berinteraksi dengan Yang Chen lebih sering. Akan tetapi, Yang Chen tampaknya tidak mempertimbangkan aspek itu, jadi dia terpaksa setuju untuk tinggal bersama Tetua Qiangong setelah merenung cukup lama. Terima kasih atas dukunganmu, kata Yang Chen saat ini. Baiklah, ayo kita keluar bersama, Tetua Qiangong memimpin Yang Chen keluar dari taman. Setelah itu, Yang Chen kembali ke Paviliun Yunqi, sementara Tetua Qiangong bergegas pergi. Tak seorang pun kecuali Yang Chen yang tahu apa yang sedang direncanakannya. Sekembalinya ke Paviliun Yunqi, banyak orang bertanya kepada Yang Chen tentang hal itu. Yang Chen sudah memikirkan penjelasannya. Jika dia tidak menyebutkannya sama sekali, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jadi, dia hanya mengatakan bahwa itu tentang aliansi pernikahan dengan Gerbang Qingyu, yang tampaknya lebih kredibel. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah ia telah berhasil bersekutu dengan Gerbang Qingyu. Mereka hanya tahu bahwa ia pergi ke sana untuk bersekutu, tetapi hasilnya tetap menjadi rahasia kecuali bagi orang-orang Gerbang Qingyu. Jadi, ketika dia mengatakan hal ini, banyak orang mempercayainya, dan tidak seorang pun meragukan Yang Chen lagi. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Yang Chen kembali ke kampnya sendiri, dan semuanya kembali normal. Suatu hari kemudian, peron Chenyu. Platform Chenyu adalah titik pertemuan tingkat tertinggi bagi 6 kekuatan. Setiap kali ada acara besar, para petinggi 6 kekuatan akan berkumpul di sini. Selain itu, hanya para ahli tahap pencerahan yang dapat memasuki tempat ini, bahkan mereka yang berada di alam dewa sejati pun tidak dapat mendekat. Di panggung Chenyu, bunga-bunga teratai bermekaran, dan di atas bunga-bunga teratai itu duduk berbagai orang, semuanya memiliki ki yang kuat. Di dalam ki ini, bahkan prinsip dan kekuatan pun terkandung, semuanya mencapai tahap pencerahan. Total ada 10 ahli tahap pencerahan, 8 pria dan 2 wanita. Yang paling menarik perhatian adalah 2 tetua berjubah yin dan yang. Mereka tergantung di depan bunga teratai di panggung Chenyu, seperti para pemimpin lainnya. Mereka yang berpengetahuan luas dapat dengan mudah mengenali dari pakaian mereka bahwa keduanya berasal dari Sekte Tai. Sekte Tai, pemimpin umat manusia, baik dalam hal besar maupun kecil. Bahkan di medan perang ini, mereka tetap sama. Tetua Qiangong ada di antara mereka. Pada saat ini, suara Tetua Qiangong perlahan merendah, dan apa yang dibicarakannya adalah apa yang telah dibicarakan Yang Chen dengannya. Ketika percakapan berakhir, bahkan para ahli tahap pencerahan, yang biasanya tenang, merasa agak terganggu sejenak.
Bagaimanapun, masalah ini terlalu mengejutkan, dan siapapun tidak akan mampu menahan rasa takjubnya. Penatua Qiangong, apakah masalah ini benar? Bukannya beberapa patah kata dari generasi muda dianggap serius oleh Anda dan menyebabkan kami dipanggil ke sini dengan tergesa-gesa. Kami bahkan tidak memberi tahu bawahan kami, jadi saya menghabiskan banyak upaya untuk menipu orang-orang kecil itu. Ya, Tetua Qiangong, masalah ini sangat besar, jangan hanya mengandalkan penilaianmu sendiri. Para ahli tahap pencerahan ini secara tidak sadar berpikir bahwa Tetua Qiangong terlalu mudah tertipu terhadap kata-kata generasi muda. Namun, ada satu orang yang mendukung, semuanya, jangan terlalu cepat menyimpulkan, dan jangan terlalu cepat menyangkal Tetua Qiangong. Saya pikir Tetua Qiangong masih punya kemampuan untuk menilai. Jika itu palsu, beliau tidak akan terburu-buru memanggil kita ke sini. Dengarkan saja Tetua Qiangong. Lagi pula, menurut beliau, informasi itu berasal dari Yang Chen, anak yang menurut saya cukup istimewa, dan beliau mungkin tidak salah. Saya bisa menjaminnya. Orang yang berbicara ini adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian Sekte Qingyu. Melihat wanita ini membantunya, Tetua Qiangong cukup terkejut karena orang yang berbicara adalah Taois Bintang Putih dari Sekte Qingyu. Ia hanya merasa malu karena Sekte Xuandao tidak memiliki pasukan yang bersahabat di 6 kekuatan. Pertama, mereka lemah, dan kedua, mereka tidak menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Seiring waktu, Sekte Xuandao menjadi semakin terisolasi. Adapun Sekte Qingyu, mereka hanya saling kenal paling banter, tetapi tidak sampai-sampai Taois Bintang Putih mau membantu seperti ini. Mau tak mau ia merasa terkejut. Mungkinkah itu Yang Chen? Tapi Yang Chen baru sekali ke Sekte Qingyu, paling banter berteman dengan beberapa anggota generasi muda, dan bagaimana dengan Taois Bintang Putih yang membantunya? Namun, karena kini sudah ada yang berhak bicara, Penatua Qiangong tak sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mendengus, semuanya, saya tahu kalian semua ragu, tapi seperti yang dikatakan Saudari Bai Xing, saya, Qiangong, punya sedikit kemampuan menilai. Kalau kalian benar-benar merasa penilaian saya salah, anggap saja saya omong kosong dan akhiri pertemuan ini. Jangan sampai kehilangan muka, kapanpun. Tetua Qiangong menjawab dengan lugas dan langsung marah. Jawaban yang lemah belum tentu dapat dipercaya, tetapi tanggapan yang begitu marah telah membuat 7 atau 8 dari 10 pakar tahap pencerahan percaya. Penatua Qiangong, jangan marah, kami hanya sulit mempercayainya karena masalah ini sangat serius. Wajar saja jika kami sulit menerimanya. Taois Yunsang, Taois Lingpeng, aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Kalau ada yang salah, salahkan saja aku. Meskipun dia tidak membuat Yang Chen bersumpah, dia percaya pada kemampuannya untuk menilai orang. Bersumpah untuk memastikan sesuatu sudah tidak relevan lagi baginya. Taois Yunsang dan Taois Lingpeng saling berpandangan, lalu berkata, karena Tetua Qiangong sudah berkata begitu, maka kita berdua tidak perlu ragu lagi. Ikuti saja apa yang Tetua Qiangong katakan, kita akan menggunakan rencananya, menyiapkan penyergapan, menunggu orang asing itu datang, dan membasmi mereka. Kami ingin tahu apakah kalian semua punya pendapat. Semua orang setuju, tidak lagi mempertanyakan apapun. Hal yang paling penting dalam hal ini adalah kerahasiaan. Selama beberapa waktu, banyak ahli berdiskusi dan berdebat, membahas rincian masalah tersebut. Diskusi tersebut berlangsung sekitar 1 hari sebelum akhirnya berakhir. Kalau begitu, terima kasih atas kerja keras kalian semua. Masalah ini harus diselesaikan secara rahasia, dan bahkan orang kepercayaan sendiri pun tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Biarkan semua orang tidak tahu apa-apa, tetapi tetap bisa bereaksi ketika diserang lagi. Kata Taois Yunsang dan Taois Lingpeng dari Sekte Tai. Ya, kami mengerti. Kalau begitu, kalian semua bisa pergi dan bubar, kata Taois Yunsang. Para Taois saling berpandangan, lalu bangkit dan pergi. Tetua Qiangong juga hendak pergi, tetapi saat ia hendak pergi, sebuah suara lembut menghentikannya. Penatua Qiangong, mohon tunggu. Ketika Penatua Qiangong tampak terkejut, dia berbalik dan melihat bahwa orang yang memanggilnya untuk berhenti tidak lain adalah Taois Bintang Putih, yang baru saja menolongnya. Taois Bintang Putih mengenakan pakaian putih dan tampak seperti seorang abadi. Meskipun telah hidup ratusan ribu tahun, kecantikan dan temperamennya tetap memikat orang. Bahkan Penatua Qiangong, yang memiliki kendali luar biasa, tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Lalu dia bertanya, apa arti White Star Immortal? Penatua Qiangong, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa semuanya karena Yang Chen. Sepertinya Yang Chen berani sekaligus banyak akal. Jika itu benar, saya bisa tenang. Penatua Qiangong bingung, Bintang Putih Abadi, apa maksudmu? Aku tidak begitu mengerti. Taois Bintang Putih tersenyum anggun, baiklah, aku telah memutuskan untuk menjodohkan muridku Luo Yihong dengan Yang Chen. Jika kau punya waktu, ajak Yang Chen mengunjungi Sekte Qingyuku, dan kita berdua bisa membahas pernikahan kedua anak itu bersama-sama. Mendengar kata-kata ini, Tetua Qiangong tercengang, menatap Taois Bintang Putih dari atas ke bawah, tidak dapat memahami maksudnya. Tidak, Dewa Bintang Putih, katakan saja langsung.
Jangan bertele-tele. Kita bukan anak-anak. Kalau kau terus berbelit-belit denganku, aku tidak akan mengerti. Tetua Qiangong mulai sedikit tidak sabar. Bukankah ini sebuah lelucon? Apakah Taois bintang putih ada yang salah dengan otaknya? Menjodohkan murid alam dewa sejati, Luo Yihong, dengan murid periode integrasi seperti Yang Chen. Bahkan jika dia akan bertunangan dengannya, Yang Chen setidaknya harus mencapai alam dewa sejati terlebih dahulu, dan dia bisa menyetujuinya secara lisan sekarang. Namun, cara White Star Taois bersikap sepertinya bukan hanya sekedar kesepakatan lisan. Poin krusialnya adalah, bahkan jika mereka bertunangan, siapa yang pernah mendengar pihak wanita melamar lebih dulu? Lihat saja waktu sebelumnya, Luo Yihong lah yang secara pribadi mengundang Yang Chen. Jika ini tentang pernikahan Luo Yihong, bukankah seharusnya orang lain yang mengundang Yang Chen? Kunjungan pribadi Luo Yihong sangat berarti. Apa artinya itu? Artinya, begitu berita itu menyebar, Luo Yihong lah yang akan mengejarnya. Setelah menikah, ia harus patuh pada Yang Chen, dan pendeta Tao Bintang Putih tentu mengerti itu, kan? Penatua Qiangong tidak bodoh, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, sama sekali tidak. Itulah sebabnya dia agak cemas. Dia tidak takut pendeta Tao Bintang Putih mengatakan yang sebenarnya, melainkan takut dia berputar-putar. Pendeta Tao Bintang Putih tersenyum elegan, tetapi tidak menjelaskan secara gamblang. Ia hanya berkata, sepertinya teman muda kita, Yang Chen, belum membicarakan masalah ini dengan Tetua Qian. Kalau begitu, saat Tetua Qian kembali, kau bisa bertanya kepada Yang Chen. Dan jangan lupa untuk sering mengundangnya mengunjungi gerbang Qingyu, karena aku sangat ingin bertemu anak ini. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Luo Yihong. Lagi pula, seorang pria tidak bisa begitu saja mengingkari janjinya. Penatua Qiangong merasa geli sekaligus tak berdaya. Pesona apa yang dimiliki Yang Chen ini sampai-sampai pendeta Tao Bintang Putih pun mengundangnya secara pribadi. Bahkan dia sendiri tidak menerima perlakuan seperti itu. Mungkinkah anak ini dan Luo Yihong sudah berhubungan? Tetua Qiangong tak kuasa menahan diri untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pada titik ini, ia terpaksa menerimanya dengan berat hati. Yah, aku belum terlalu memperhatikan urusan Yang Chen, dan si kecil itu tidak memberitahuku detailnya. Kalau begitu, aku akan bertanya lebih lanjut tentang itu saat kita kembali, dan aku akan meminta Yang Chen mengunjungi gerbang Qingyu. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Tetua Qian, kata pendeta Tao Bintang Putih. Baru pada saat itulah Tetua Qiangong bergegas pergi, merasa sangat gelisah, karena ia merasakan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang telah dilakukan Yang Chen ini? Gerutu Tetua Qiangong dalam hati. Pada saat yang sama, Yang Chen sedang berkultivasi di tendanya, menghadapi beberapa kejadian tak terduga. Kun Peng, yang menyelidiki jauh ke dalam peta kehancuran gunung dan sungai, akhirnya menghubunginya. Tuan muda, roh artefak ingin berbicara pribadi dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk melihat peta penghancuran gunung dan sungai. Tanya Kun Peng dengan takut-takut. Mendengar kata-kata Kun Peng, Yang Chen tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, baiklah, aku akan mengobrol dengan roh artefak ini. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi hantu dan lenyap di tempat, memasuki peta kehancuran gunung dan sungai. Saat tiba di dalam peta kehancuran gunung dan sungai, yang memenuhi pandangannya adalah lautan tak berbatas, dan di kejauhan laut, siluet samar-samar seorang ras asing dapat terlihat. Tampaknya seperti ada, namun juga seperti tidak ada. Saat Yang Chen melihat siluet itu, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya karena sosok itu melambangkan kekuatan absolut. Sebelumnya, ia tidak merasa seperti ini karena terlalu lemah untuk merasakan kekuatan sosok itu, tetapi sekarang berbeda. Ia telah mencapai periode integrasi, dan kekuatannya jauh melampaui level sebelumnya. Kini ia memiliki konsep baru tentang apa itu yang maha kuasa. Kekuatan siluet sosok ini kemungkinan tidak lebih lemah dari seorang pakar tahap pencerahan. Tuan muda, kata sebuah suara pada saat itu, tidak lain adalah Kun Peng. Mendengar suara itu, Yang Chen mengangguk, apakah orang ras asing itu kembali? Tidak, mereka belum sepenuhnya kembali. Ini hanya proyeksi sebagian kekuatan mereka, kata Kun Peng, menggigil saat melihat siluet orang asing di kejauhan. Hal ini membuat Yang Chen mengerutkan kening. Hanya proyeksi kekuatan mereka saja sudah sehebat ini. Sebanding dengan tahap pencerahan, seberapa mengerikankah orang ini di puncaknya? Yang Chen samar-samar merasakan keseriusan situasi ini. Tahap pencerahan sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas, dan mereka yang melampaui tahap pencerahan adalah eksistensi langka di 12 negara. Menurut penilaiannya, orang asing ini mungkin tidak lebih lemah dari mereka yang melampaui tahap pencerahan. Bawa aku menemui roh artefak, kata Yang Chen. Baik, Tuan muda, Kun Peng tidak berani menunda, dan dia membawa Yang Chen jauh ke dasar laut. Yang Chen mengikuti Kun Peng, menuju langsung ke kedalaman air laut, hingga ke dasar laut. Ketika mereka mencapai dasar laut, Yang Chen melihat seberkas cahaya. Cahaya ini sangat menyilaukan, membuatnya tak tertahankan.
Namun, dengan murid ilahi Lingqi Yang Chen, ia tidak terlalu terpengaruh oleh cahaya tersebut, melainkan dapat mengintip melalui cahaya dan melihat sosok manusia yang samar di dalamnya. Roh artefak, bentuk manusia. Bisik Yang Chen, merasa ini sangat aneh. Kau di sini, Tuan Baruku, kata roh artefak. Roh artefak berbicara dengan sangat lancar, kefasihannya tidak jauh berbeda dengan tombak dewa pembantai, membuat Yang Chen mengerutkan kening. Asal-usul peta penghancuran gunung dan sungai tidak bisa diremehkan. Yang mulia, Anda sudah lama ingin bertemu dengan saya, bukan? Sekarang saya sudah di sini, bisakah Anda menyampaikan pendapat Anda? Yang Chen berbicara perlahan, apa artinya bagi saya berada di sini? Roh artefak berkata, namamu Yang Chen. Kalau begitu, aku akan menggunakan namamu saja. Sudah bertahun-tahun sejak aku memanggil seseorang sebagai tuanku. Alasan aku terburu-buru menemuimu ada hubungannya dengan orang ras asing itu, seperti yang seharusnya dikatakan Kun Peng kepadamu. Yang Chen mengangguk, jadi, kau ingin menyegel orang ras asing itu selamanya. Lebih tepatnya, dia dari ras Dewa Roh. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyegel mereka selamanya, tapi aku harap aku bisa memperpanjang waktu penyegelan selama mungkin agar dunia menjadi lebih damai. Kata roh artefak sambil mendesah. Yang Chen tidak mengerti maksud pihak lain dan bertanya, jadi, apa yang perlu aku lakukan? Kamu adalah penguasa peta kehancuran gunung dan sungai, jadi jika kamu menggunakan peta kehancuran gunung dan sungai dengan benar, waktu yang dibutuhkan orang dari ras Dewa Roh untuk membuka segel akan sangat dipersingkat. Namun, jika kamu tidak menggunakannya dengan bijak atau bahkan membantu orang dari ras Dewa Roh, waktu mereka untuk membuka segel akan sangat berkurang. Kuharap kamu dapat menggunakan peta kehancuran gunung dan sungai dengan bijak untuk menyegel orang dari ras Dewa Roh selamanya di dalamnya, kata roh artefak. Tapi kenapa aku harus membantumu? Dan bagaimana aku bisa tahu kalau kamu bukan orang yang buruk rupa? Tanya Yang Chen. Ia sudah lelah membahas isi kebaikan dan kejahatan, yang dianggapnya sebagai kata-kata yang dapat menipu anak-anak. Namun, ada saja orang yang suka memfitnah orang lain dengan mukanya yang jelek, dan dia sudah cukup melihat hal itu. Roh artefak mendesah, anak kecil, entah aku baik atau jahat, aku tidak punya tempat untuk menjelaskan, dan aku juga tidak ingin menjelaskannya. Namun, ras Dewa Roh tidak boleh dilepaskan, dan ini harus diingat apapun yang terjadi. Kenapa? Tanya Yang Chen. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang ras Dewa Roh. Dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.